Tetapi enggak mustahil kerana bola itu bulat kan, kalau ada kesungguhannya dan dia di atas bimbingan Sintayong. Kerana Sintayong ini pun pernah membawa Korea Selatan untuk menjuarai di dalam IAFF, tak silap saya, pada tahun 2017. Di situ enggak mustahil Indonesia bisa juara di dalam IAFF juga, walaupun saingannya yang sangat hebat-hebat di dalam IAFF itu. Brozul Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh ASEAN ataupun di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Okey, hari ini saya mahu mereactionkan satu lagi video daripada channel, iaitu Garuda Space. Jangan lupa pergi ke channel Garuda Space, guys. Klik butang subscribe-nya dan klik tombol loncengnya, tanda sokongan anda juga kepada channel iaitu Garuda Space. Itu jangan lupa ya, guys. Okey, judul yang kita mahu reactionkan hari ini iaitu AFF merana. Terima kasih IAFF untuk sambut Indonesia misi besar Sintayong ke Korea Selatan. Ya, kerana kita tahu ya, kebelakangan ini 2-3 hari ini memang netizen sangat kecewa dengan apa yang telah berlaku di atas kecurangan yang dilakukan oleh AFF dan juga perlawanan Vietnam menentang Thailand itu hari ya. Apa yang kita tahu sekarang, netizen banyak mendorong agar PSSI keluar daripada AFF kerana mereka bilang di situ iaitu AFF ini sekarang ini mereka sudah, dia punya saingannya sudah enggak berapa sihat semenjak berlakunya iaitu antara Vietnam dan Thailand melakukan kecurangan di dalam perlawanan. Dan apa yang kita tahu dan apa yang kita nampak di sini, netizen meminta PSSI untuk bergabung dengan IAFF. Bagi netizen, jika Indonesia bergabung dengan iaitu Federasi Sepak Bola Asia ataupun IAFF, maka cara permainan timnas Indonesia akan lebih maju lagi, akan lebih mantap lagi. Dan kerana di dalam IAFF itu kerana banyak negara-negara yang kuat-kuat ya, sepertinya Korea Selatan, Korea Utara, Jepang, Hong Kong dan China pun semua ada di dalam saingan tersebut, maka tidak mustahil jika timnas Indonesia nanti akan lebih mantap lagi perlawanan dan maka lebih berkualiti lagi cara permainan timnas Indonesia. Itu yang diminta oleh netizen, guys. So guys, untuk kita mengetahui ceritanya dengan lebih lanjut lagi, mari kita sama-sama tonton direction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Terima kasih IAFF kepada Indonesia. Ya, terima kasih kepada IAFF kepada Indonesia. Dalam beberapa hari terakhir, netizen Indonesia mendorong PSSI untuk keluar dari AFF. Penyebabnya karena persaingan di AFF dinilai sudah tidak lagi sehat. Ya, di situ kita lihat ya, ramainya netizen mahukan iaitu PSSI ataupun keluar daripada AFF kerana bagi netizen saingan di dalam AFF itu sudah tidak ataupun sudah tidak sehat lagi, guys. Kerana seperti sudah tiada adilnya di dalam itu. Dan bagaimana di situ kita nampak netizen mahukan iaitu PSSI itu bergabung dengan IAFF. Itu yang dimahukan oleh netizen ya. Dugaan adanya praktik sepak bola gajah di Piala AFF U19 2022. Karena itu netizen langsung mengarahkan PSSI untuk bergabung dengan Federasi Sepak Bola Asia Timur atau EAFF. Alasannya dengan pindah ke EAFF, kualitas timnas Indonesia bakal terdongkrak. Karena berkesempatan untuk menghadapi tim-tim kuat Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, China, hingga Korea Utara. Itu yang dimahukan netizen. Apabila Indonesia, timnas Indonesia ini bergabung dengan IAFF, maka cara perlawanan, kualiti perlawanan, cara apa orang bilang, ranking dunianya pasti akan naik lagi ya. Kerana kita tahu di situ di dalam IAFF itu gabungan negara-negara yang sangat hebat-hebat di dalam negara itu, terutamanya Jepang, Korea Selatan itu. Wow, itu di situ kita lihat pasti lagi mantap dan lagi kualiti pemain timnas Indonesia pasti lagi berubah. Bagayung bersambut, EAFF sendiri melalui Instagram resminya memberikan kode dengan salam kepada PSSI untuk segera bergabung. Semenjak akun EAFF Official memberikan salam kepada netizen Indonesia, followers mereka melonjak drastis. Drastis, guys, naik terus drastis dia punya Instagram mereka ya. Tahu mendapatkan banyak followers baru dari Indonesia, akun EAFF Official pun menyampaikan salam kepada netizen Indonesia yang sudah memfollow mereka.
Sejumlah netizen tanah air pun antusias. Mereka menulis sejumlah komentar yang berharap EAFF mengizinkan PSSI untuk gabung dengan federasi mereka. EAFF ini mahu, iaitu PSSI ini bergabung dengan mereka ya. Tiga wonderkid asli Indonesia di luar negeri yang bisa dipanggil timnas U19. Usai Piala AFF U19, Sintayong dihadapkan dengan kompetisi resmi yakni kualifikasi Piala Asia U20 yang akan digelar pada September mendatang dan Piala Dunia U20 pada tahun depan. Meskipun gagal membawa skuad timnas U19 meraih gelar juara di Piala AFF U19, namun pasukan Sintayong menunjukkan progres yang positif karena tersingkir berkat regulasi AFF yang dianggap usang. Mengusung misi balas dendam atas Vietnam sekaligus mengulang catatan emas di Piala Asia U19 tahun 2018 lalu, di mana timnas Indonesia lolos hingga perempat final. Sintayong bertekad untuk mematangkan dari segi taktik dan pemain. Ya. Selain memanggil pemain keturunan di Eropa, sejatinya Sintayong juga bisa memberikan kesempatan sejumlah bakat asli Indonesia yang tampil gemilang di kompetisi luar negeri. Lantas siapa saja pemain tersebut? Siapa guys pemain-pemain yang dipanggil? Pertama, Abdurrahman Iwan. Oh, Abdurrahman Iwan. Bermain untuk Al-Wakrah di Liga Qatar, Abdurrahman Iwan yang berposisi sebagai gelandang serang tersebut mampu mencetak gol pada bulan Mei lalu di ajang Qatar Cup U17. Sekarang ini Abdurrahman dia main di Iwan luar pernah negara bergabung ya. dengan Aspire Academy pada tahun 2011. Setelah melalui proses seleksi super ketat dengan ratusan pemain berbakat Qatar. Iwan pernah menjadi pemain terbaik dan top skor Qatar Star League Junior bersama Al-Wakrah SC pada musim 2014-2015 lalu. Wow, karena anak Saat itu lagi dia pun berhasil sudah menorehkan hebat. 42 gol. Wah, 42 Gelar serupa gol. juga berhasil dia raih pada Qatar Star League Junior 2015-2016. Iwan pun Waduh. berhasil mengemas 37 gol hingga 10 assist. 10 assist. Kedua, Samuel Agung Marcelo Silalahi. Oh, ini pemain-pemain daripada dua Nama negara yang gelandang berusia dipanggil 17 ya, tahun pemain ini Indonesia. belakangan muncul setelah akun media sosial @idnupload mengkonfirmasi silsilah keluarganya yang berasal dari Indonesia. Dari akun tersebut dijelaskan bahwa Samuel Agung Marcelo Silalahi mempunyai orang tua asli Indonesia. Sang ayah berasal dari Medan, sementara ibunya dari Bandung. Orang Di tuanya musim asli Indonesia. 2021-2022 lalu, Samuel Agung Marcelo Silalahi sempat memperkuat klub Strømsgodset yang berkompetisi di kasta teratas Norwegia. Namun dengan usia yang masih sangat belia, Samuel Agung Marcelo Silalahi lebih banyak habiskan menit bermain di tim reserve Strømsgodset yang berkompetisi di kasta ketiga. Ketiga, Wilberlisko de Halim Jardim. Ini tiga-tiga pemain Terakhir muda adalah timnas ya. Wilberlisko de Halim Jardim, striker muda fenomenal kelahiran Banjarmasin yang jadi bintang di Liga Brazil. Bahkan sempat meraih gelar juara di negeri Samba. Wow, ini Nama Brazil. Wilberlisko de Halim Jardim sendiri sebelumnya memang sempat jadi pembicaraan para penggemar sepak bola Indonesia. Pasalnya, pemain berusia 15 tahun tersebut sudah beberapa kali sukses meraih gelar juara bersama tim Brasil dalam kompetisi Eropa. Teranyar, pada 2019 lalu, Luar biasa, Wilberlisko de Halim Jardim berhasil meraih treble winner saat menjuarai Gothia Cup di Swedia, Dana Sudah Cup banyak pada cupnya, 2019 di Denmark, serta Adidas Midways Cup 2019 di Prancis. Ini yang bakal akan dipanggil nanti ya untuk Berkat untuk pencapaian dengan manis timnas tersebut, muda. putra dari pasangan Elisangelo de Jesus Jardim dan Liana itu mendapatkan kontrak junior dari Sao Paulo FC. Oh, gitu ya. Bersama Sao Paulo Junior, Wilberlisko tampil impresif pada musim ini. Teranyar, sang striker luar juga biasa. mampu membawa Sao Paulo U15 lolos putaran kedua ajang Paulista Cup 15. Hebat lah.
Sintayong resmi tinggalkan Indonesia. Wah, kenapa? Usai berjuang bersama timnas U19 Indonesia di ajang Piala AFF U19 2022, Sintayong akan meninggalkan Indonesia pada Rabu 20 Juli mendatang. Oh, Rabu yang Sintayong ini ya? meninggalkan Indonesia untuk pulang ke Korea Selatan guna mengambil cuti selama sebulan. Oh, berlibur. Eksploti timnas cuti Korea ya. Selatan tersebut membutuhkan waktu istirahat usai sibuk membesut timnas Indonesia di berbagai kelompok umur sepanjang tahun ini. Ya. Meskipun begitu, Sintayong mengaku tetap akan menjalin komunikasi dengan PSSI semasa menjalani cuti di kampung halaman. Terus berhubung lah ya. Namun tak membutuhkan istirahat yang lama, Sintayong akan tetap memikirkan cara untuk mengembangkan sepak bola Indonesia. Terdekat, Sintayong akan kembali menangani timnas Indonesia senior di FIFA Matchday yang akan berlangsung pada September 2022 mendatang. Ya. Selain itu, pria berusia 51 tahun itu juga akan kembali menangani timnas Indonesia U19 di kualifikasi Piala Asia U20 2023 yang akan berlangsung pada tanggal 14 hingga 18 September 2022. Dia baru bercuti ya, pulang ke Korea Selatan ya. So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada channel Garuda Space. Bagaimana katanya di situ, memang banyak netizen yang mahu iaitu PSSI keluar daripada AFF kerana bagi netizen di dalam AFF sudah terlalu banyak kecurangan, sudah nggak bisa lagi untuk PSSI bersama dengan AFF. Dan apa yang kita harapkan di situ, apa yang dimintakan oleh netizen mahukan Indonesia terus bersama dengan iaitu EAFF. Wow, begitu ya. Kerana bagi netizen, jika Indonesia bersama dengan EAFF ini, maka cara permainan Indonesia, timnas Indonesia akan lebih unggul lagi di situ. Tetapi kalau kita lihat di situ ya, di dalam EAFF itu ya, kita tahu di dalam EAFF itu memang banyak negara-negara yang sangat hebat, terutamanya Jepang dan Korea Selatan. Di dalam itu, untuk kita menjuarai ataupun untuk Indonesia menjadi satu negara yang juara di dalam EAFF memang sangat susah ya, kerana kita tahu Jepang pun hanya, tak silap saya, hanya pernah sekali saja untuk juara di dalam EAFF. Dan begitu juga jika Indonesia masuk ke dalam EAFF, mungkin untuk dia menjadi juara itu agak susah sedikit, tetapi enggak mustahil kerana bola itu bulat kan, kalau ada kesungguhannya dan dia di atas bimbingan Sintayong. Kerana Sintayong ini pun pernah membawa Korea Selatan untuk menjuarai di dalam EAFF, tak silap saya pada tahun 2017. Di situ enggak mustahil Indonesia bisa juara di dalam EAFF juga, walaupun saingannya yang sangat hebat-hebat di dalam EAFF itu. Apa yang kita harapkan, kita doakan sama-sama guys ya. Mudah-mudahan Indonesia akan lanjut dan akan dapat bersama dengan EAFF. Itu yang dimahukan oleh netizen guys ya. Saya hanya menyampaikan sahaja. So, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel tanpa sokongan anda dan dalam Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mereaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada saya. Minta maaf andanya anda tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction untuk anda semua. Assalamualaikum. Bye-bye.